persiapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Renungan firman Tuhan hari ini Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Saat ini mungkin Tuhan bertanya kepada Anda, apakah yang di tanganmu itu? Hari-hari ini Tuhan sedang melatih supaya kita bisa memaksimalkan apa yang ada pada kita saat ini dan bukan yang belum atau tidak ada pada kita. Ada banyak bakat yang selama ini tidak pernah kita sadari. Ternyata ada dalam diri kita. Maksimalkanlah apa yang ada pada kita saat ini. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, diperlukan suatu usaha yang lebih dari yang biasa kita lakukan. Ada pepatah mengatakan, practice makes perfect, atau latihan membuat menjadi sempurna. Jika Anda kemarin sanggup mengangkat barbel seberat 5 kg, cobalah hari ini untuk mengangkat barbel seberat 6 kg. Dan perlahan tapi pasti cobalah untuk mengangkat barbel seberat 10 kg. Otot kita pasti akan mampu. Mengapa? Karena sudah terlatih. Ataupun jika Anda saat ini gemar bersepeda, mungkin saat ini Anda sanggup mencapai jarak sekitar 20 km. Minggu depan cobalah untuk meningkatkan jarak tempuh menjadi 35 km. Dan cobalah terus untuk meningkatkan jarak tempuh Anda dan bisa mencapai 50 km. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Jika Anda seorang pengusaha, coba lakukan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda lakukan dalam usaha Anda. Coba perbaiki kualitas produk yang Anda jual saat ini, atau cobalah hal-hal baru yang lebih kreatif dalam usaha Anda. Atau mungkin jika Anda seorang pegawai atau karyawan dalam satu perusahaan, tingkatkan kinerja Anda. Bekerjalah lebih dari gajimu. Ada satu cerita yang menarik. Si A dan si B sama-sama baru lulus kuliah dan diterima di sebuah perusahaan sebagai salesman. Mereka berdua sama-sama pekerja keras. Waktu berjalan 2 tahun kemudian, bos mengangkat si A menjadi sales supervisor dan si B tetap saja menjadi salesman. Satu hari si B tidak tahan lagi dan mengajukan pengunduran diri kepada si bos. Alasannya perusahaan tidak memperhatikan orang yang bekerja keras dan hanya orang yang pandai menjilat bos saja yang bisa naik pangkat. Bos tahu bahwa si B ini seorang pekerja keras. Tapi untuk menyadarkan apa bedanya si B dan si A, dia memberikan satu tugas kepada si B. Jadi dia meminta B, coba kamu ke pasar yang di dekat kantor, temukanlah seorang pedagang jeruk. Kemudian si B berangkat, tidak lama kemudian dia kembali. Dan bos bertanya, sudah kau temukan? Jawabnya, sudah Pak. Ditanya bos, berapa harga jeruknya? Si B bingung dan akhirnya dia harus kembali lagi ke pasar untuk menanyakan harga per kilo jeruk. Kemudian dia kembali dan mengatakan bahwa harganya 20.000 per kilo. Nah, kemudian bos berkata, saya akan memberikan perintah yang sama kepada si A. Singkat cerita, A disuruh ke pasar, kemudian A kembali, dia lapor kepada bos. Di pasar ada beberapa pedagang jeruk. Harga jeruk per kilo 20.000 dan kalau kita beli 100 kilo itu bisa diskon menjadi 18.000 per kilo. Jeruknya itu masih fresh dan yang ready stok sekitar 300 kilo. Dan banyak hal lain yang dijelaskan tanpa disuruh oleh si bos. Dan si B sangat terkesan dengan laporan si A yang sangat detail. Dan dia memutuskan untuk tidak jadi mengundurkan diri, tetapi dia bertekad untuk belajar lebih banyak dari si A. Seringkali kita merasa diri cukup bekerja sebatas apa yang kita digaji. Tapi itu tidak cukup karena orang lain melakukan lebih dari kita. Tuhan menyukai hal-hal detail. Keluaran 36 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Kita garis bawahi tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi buat segala sesuatu lebih detail. Detail itu bisa berarti kreatif. Detail juga bisa berarti maksimalkan apa yang ada pada kita saat ini. Dan
dengan kita bekerja detail, itu bisa membawa dampak dan pengaruh yang besar. Jadi semoga kita bisa lebih terpacu, termotivasi untuk bisa bekerja lebih maksimal dengan apa yang ada pada kita dan lebih detail dalam setiap pekerjaan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami boleh lebih memaksimalkan apa yang ada pada kami saat ini dan bukan apa yang belum atau tidak ada pada kami. Tuhan, Engkau yang mampukan kami agar supaya kami boleh mengerjakan segala sesuatu lebih detail, dan kami percaya di saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, setiap hal yang kami kerjakan dengan detail, Tuhan sendiri yang akan memberkati, dan kami percaya hasil yang kami terima akan lebih dari yang sebelumnya kami kerjakan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.